masa dulu. Kalau pesan band cuma satu. Kalau udah sukses jangan bubar karena itu penyakitnya band. Ah, Bertemu dengan teman-teman di sekeliling Reza ini, bisa kenalin nggak siapa mereka dan dalam rangka apa Reza di sini hari ini? iya hari ini gue lagi collab sama band baru di industri musik Indonesia. Ada Kalamaya, ini ada Mas Suges, teman-teman yang lain yang nggak bisa aku sebutin. Jadi ini semua personilnya, ini vokalisnya, gitar satu ya, ini ada piano, ada drum, ada gitar dua ya. Jadi aku lagi collab sama Kalamaya karena basicnya memang aku sama Mas Suges nih memang berteman ya, kita berteman. Terus kebetulan juga beliau memang punya band dan memang masuk industri ya. Gue sebagai seorang teman dan juga seorang musisi pastinya saling support lah buat kreatif musik Indonesia ke depan gitu. Nah, ide collabs ini datang dari Kalamaya dulu atau dari Reza dulu mungkin? Jujur ide collabs ini datangnya dari Mas Suges ya. Dari Mas Suges punya ide collabs ya. Alhamdulillah gue juga support. Basicnya kan mungkin gue selalu support dengan teman-teman musisi atau band yang memang baru datang, kita support sebisa kita ya, mudah-mudahan juga bisa bisa jadi tongkat estafet lah penerus karya-karya para musisi-musisi lainnya juga gitu. Jadi ide collabsnya memang mulai dari Mas Suges, terus kita brainstorming juga kira-kira baiknya gimana ya. Alhamdulillah hari ini bisa collabs gitu ya. Mas Suges bisa cerita sedikit nggak Kalamaya ini dari mana dan kenapa memilih Reza untuk collabs kali ini? Oke, terima kasih. Kita band dari Semarang ya. Jadi kita band dari Semarang. Kenapa saya milih Mas Reza? Selain kedekatan saya secara personality, beliau juga sesama musisi dan karir juga. Beliau juga bukan meskipun penyanyi solo, tapi beliau juga diajarkan dari sebuah prestasi kompetisi kayak macam Asia Bagus dan sebagainya lah. Akhirnya saya mau menaruh kepercayaan kepada beliau untuk menjadi partner dalam tanda kutip seperti itu. Ya. Tadi pada sempat collabs pertama kan sempat diceritakan bahwa junior dan senior meskipun di band nggak ada gitu ya. Bagaimana Mas Suges melihat sosok Reza, karena kan lahir dari kompetisi penyanyi solo dan sekarang collabsnya sama anak band gitu, masuk nggak dengan Kalamaya gitu? Sangat masuk gitu. Dan beliau juga pribadi buat saya yang humble, yang wise, yang menerima dari meskipun kita para junior gitu. Artinya beliau welcome gitu kan. Secara usia kita nggak jauh beda, tapi secara musik karena beliau senior. prinsipnya kan kalau di musik itu kan semuanya karya ya, jadi universal kan. Dan ini juga Kalamaya akan collab dengan beberapa musisi lain juga. Betul, ya ada Rian Masif, ada Judika, dan insya Allah ada beberapa. Jadi alhamdulillah juga begitu respon dari teman-teman yang mau kolaborasi, mereka semuanya positif. Jadi buat aku berterima kasih juga, maksudnya dengan teman-teman kalian, karena tidak semuanya juga musisi-musisi baru ini mau berkolaps dengan musisi-musisi sebelumnya gitu loh. Karena kalau gimana kan dunia musik Indonesia itu kan ada di tangan kita gitu. Jadi nggak mungkin kita terus-terusan nyanyi atau berkarya terus gitu ya, tapi pasti ada nuansa baru. Kalau dibilang solo sama band ya buat aku mungkin buat kita ya, terutama dua segmen ini kan kalau dijadikan satu justru lebih, apalagi sekarang trennya banyak kan, ada tiba-tiba boy band sama rapper, ini sama musik aja tiba-tiba ada musik Jawa apa segala macam. Jadi ya masih alhamdulillah kita ini ya, mudah-mudahan sih prinsipnya bisa diterima baik di pecinta musik Indonesia gitu. Buat Kalamaya setelah kolaps dengan Reza, apa yang bisa diambil dari penyanyi solo yang sudah cukup senior ini? Jomblonya atau apanya? Enggak sih, banyak pelajaran ya, karena beliau ini juga banyak ilmu sebenarnya. Cuman memang beliau selalu sama saya selalu merendah. Terlepas dari itu beliau juga buat saya sahabat ya, juga mengajari ke teman-teman ya kan, saling mengisi lah ya, saling mengisi satu sama lain. Singkatnya sih seperti itu. Nah, Reza setelah tadi kolaps ya, apa kelebihan dan kekurangan Kalamaya? Karena kan Reza sudah lebih dulu di industri musik profesional ya dari jam dulu. Apa kelebihan dan kekurangan mereka, Reza? Kalau dibilang kekurangan dan kelebihan, kita nggak bisa mengukur sebuah kekurangan dan kelebihan, karena setiap karya itu kita nggak pernah tahu, karena pasar Indonesia itu adalah salah satu pasar terribet
di seluruh dunia. Bener. Nah, ini pengalaman nih kan kayak. Karena kalau kita di luar negeri itu kita ada country punya pasar sendiri, rap punya pasar sendiri, pop punya pasar sendiri. Indonesia itu lagi laku Melayu lagi ini, jadi kita nggak pernah tahu. Jadi buat aku adalah pesan gitu ya, pesan sebagai orang yang sudah lebih dulu terjun di industri musik bahwa pokoknya kita berkarya, apapun yang kita lakukan kita berkarya. Jujur Pertama, dengan karya, jujur dengan karya. Kedua, pertimbangan pasar perlu tapi tidak harus yang bagaimana, karena setiap waktu bisa berubah. Ketiga adalah attitude lah ya. Itu penting karena apalagi kalau kita mau bertahan pastinya kita harus good attitude supaya orang juga makin senang sama kita. Maksudnya humble, tetap karena dunia showbiz kan, apalagi terutama dengan teman-teman media kita juga harus baik. Itu aja sih kalau bicara skill nggak bisa kita kasih tahu karena musik itu pengalaman. Semakin banyak kita manggung, semakin banyak kita bikin karya, semakin banyak kita collab dengan orang, pasti ada ilmu lain. Karena kalau alat musik kan harus dimainin gitu kan. Semakin kita sering pegang dengan beberapa tempat yang kita mainin, pasti juga berbeda moodnya kan. Itu sih kalau aku lebih bukan pesan sih, mungkin hanya yuk support, yuk kita support gitu. Ya ibarat berjalan lah kanan Iya, kaki kanan kaki. betul, saling support. Dan tentunya juga didasari dengan ya aku sama Mas Lukis juga tidak berteman, jadi memang sering ngobrol juga tentang musik apa segala macam. Saya ada input ini, Mas Lukis ada input ini gitu. Jadi ya saling mengisi lah ya. Nah, di era pandemi ini menurut Reza Kalamaya sudah positioningnya sudah pas memilih musiknya, target marketnya atau bagaimana? Itu tadi kalau dibilang target market, Indonesia itu paling ribet banget menentukan marketnya. Benar, mungkin nggak hanya saya, banyak teman-teman musisi lain juga bingung mereka mau buat karya apa di studio, bikin ini tiba-tiba yang keluar yang laku ini, bikin ini ngikutin ini tiba-tiba berubah lagi. Jadi Tidak bisa diprediksi. tidak prediksi, kita bikin musik yang baik, yang benar. Cuman satu, kita jangan pernah menjiplak karya orang lain. Itu aja. Kita jadi bermusik dengan jujur. Dan kalau posisi pandemi sekarang, setiap orang pasti fighting lah. Setiap orang pasti berjuang dengan posisi sekarang. Tapi yang buat saya, selagi banyaknya orang di rumah, maksudnya intensitas dari COVID ini, banyaknya streaming yang muncul, konser yang mudah-mudahan Kalamaya bisa memanfaatkan momen-momen celah itu gitu loh, yang nggak bisa diisi orang, memanfaatkan situasi yang sedang ini sebenarnya lebih mudah kan, lebih kayak collab di YouTube dan segala macam. Dan aku yakin, maksudnya Kalamaya punya tempat sendiri lah di industri musik Indonesia dan bisa jadi salah satu band besar. Amin. Nah, terakhir buat Kalamaya, goalsnya apa di musik? Apakah nanti base camp juga pindah ke Jakarta atau tetap di Semarang? Kalau goal sebenarnya dari kami secara pribadi, sebenarnya ketika musik diterima menjadi goal dari kami. Kan gitu kan, artinya ketika banyak pihak menerima itu akan menjadi banyak value buat kita. Untuk basecamp memang saat ini kita 2 ya, tapi kita tidak keberatan untuk di Jakarta. Jadi, memang kita ada kebetulan manajemen ada 2 di Semarang, ada di Jakarta, ada seperti itu. Oke. Ya, mungkin terakhir support buat Kalamaya aja. Ya, aku Reza Lambang di sini mensupport serius penuhnya kepada band Kalamaya, terutama karena band itu salah satu kunci dari musik Indonesia juga gitu. Dan aku yakin Kalamaya bisa jadi musisi atau seniman musik yang hebat. Kita berharap, dan yang pentingnya masih harus terbuka. Ketika sudah besar, jangan lupa akan masa-masa dulu. Kalau pesan band cuma satu, kalau udah sukses jangan bubar, karena itu penyakitnya band. Ketika sudah besar, karena menyatukan beberapa kepala itu kan nggak gampang. Ketika sudah besar pasti banyak juga permintaan di luar sana akan bagaimana, itu pasti kepala-kepala yang timbuk, ibaratnya idealis sudah mulai meningkat. Nah itu pesannya sih itu, dan aku yakin teman-teman Kalamaya mah bisa mengkontrol itu semua lah. Ya support lah, gue sebagai musisi yang bukan senior lah, yang lebih dulu aja, kebetulan lebih dulu terjun mensupport ini, karena no music no life. Tanpa musik kita nggak bisa hidup. Jadi maju terus, intinya maju terus musik Indonesia dan maju terus Kalamaya. Ada.